Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudaina ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah sebuah masjid An-Nahar yang semoga Allah berikan. Alhamdulillah, pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan semoga Allah terus memberikan karunia sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia maupun di akhirat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-134 beberapa minggu yang lalu kita telah membahas bahwa kullu ma'rufin shadaqah, bahwa setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Baik perbuatan itu sifatnya zahir, batin, untuk diri kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, bahkan untuk makhluk yang lain. Ketika itu adalah perbuatan baik, maka itu dinilai sebagai sedekah. Bahkan kemudian ada sedekah yang sifatnya itu sedekah jariyah, di mana perbuatan itu terus bermanfaat untuk saat ini dan juga untuk terus menerus meskipun kemudian kita telah meninggal dunia. Misalnya pada hadis yang ke-135 kemarin sedikit kita bahas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman kecuali apa yang dimakan darinya itu adalah sedekah untuknya, apa yang dicuri darinya adalah sedekah untuknya, dan apa yang diambil darinya adalah juga sedekah untuknya. Jadi tidak hanya hasilnya saja kemudian kita sedekahkan, ternyata yang dicuri padahal dicuri itu kan kita seakan-akan tidak menginginkan itu terjadi, tetapi kalau kita ya udah dicuri itu ternyata bisa menjadi sedekah. Jadi bisa kita menanam ya tanaman buah-buahan, kemudian ada orang yang meruh kemudian kepingin tanpa nembung kita saja ya, kemudian mengambil buah kita itu ternyata sedekah. Bahkan kemudian tidak hanya orang, meskipun kemudian di dalam riwayat lainnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia atau hewan atau makhluk lain, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Ini berarti kan misalnya kita menanam padi, banyak burung-burung yang terbang di situ mengambil makanan ya. Padi kita itu ternyata itu juga sedekah. Maka menjadi sebuah kebaikan bagi kita ketika kita menanam tanaman-tanaman yang banyak buahnya, meskipun kecil-kecil berarti kan banyak bersedekah. Juga tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tidak pula menanam tanaman lalu dimakan darinya. Ya, ini bahkan tidak hanya buahnya, itu apapun ya, dimakan darinya oleh hewan, manusia atau apapun, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Jadi yang makan daun-daunnya itu sudah
aroda Banu Salimah ayam takilu korbal masjid wa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an takilu korbal masjid wa qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika qala ya Bani Salimah diyarukum tuktum asalukum rawahu Muslim wa fi riwayatin inna fi kulli khatwatin darajat rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan anhu dari periwayat hadis sebelumnya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata orang-orang Bani Salimah ingin berpindah rumah dekat dengan masjid. Kemudian kabar itu terdengar oleh Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar bahwa kalian ingin pindah tempat berdekatan dengan masjid. Maka mereka menjawab, bala, ya benar wahai Rasulullah, kami ingin berpindah berdekatan dengan masjid. Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah tinggal di tempat tinggal kalian, karena setiap langkah kalian dari rumah ke masjid akan dicatat. Tetaplah tinggal di tempat tinggal kalian, karena setiap langkah kalian dari rumah masjid akan dicatat. Ya, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa setiap langkah itu mengangkat satu derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahwa ketika rumah kita dekat dengan masjid itu ada satu kenikmatan, ya. Memang kenikmatan kayak itu ketika waktu-waktu sholat kita selalu diingatkan dan kita paham, oh ya semaksane sholat, atau bahkan kita bisa turun andil di dalam kegiatan sholat dan tidak kemungkinan terlambat dari sholat berjamaah itu kecil, karena jarak antara adzan dan iqamah itu rata-rata 15 menit, ya 15 menit rata-rata. Dan kita cukup, ya, ketika kita bahkan sedang sibuk bekerja, ya, kemudian kita mendengar adzan, segera kita menyelesaikan atau kemudian menyudahi pekerjaan kita ambil wudhu, ya, kemudian kita berkemas, ya, dengan tampilan yang bersih, itu cukup untuk tidak terlambat, ya. Sehingga ada kenikmatan orang-orang yang tinggal dekat dengan masjid. Nah, ini dirasakan oleh Bani Salimah, anak keturunan Salimah itu, ya. Perlu diketahui, menurut keterangan ulama itu, bahwa jarak Bani Salimah ini ke Masjid Nabawi itu sekitar 4 kiloan. 4 kilo itu naik di dalam perjalanan itu naik 15 menit ya telat, ya, karena mungkin naik jalan cepat itu 1 kilo 5 menit, berarti naik 15 menit itu telat. Nah, apalagi ketika jalan itu kan tidak selalu cepat, ya, jalan biasa itu mungkin butuh waktu yang lebih, bisa jadi setengah jam baru sampai ke masjid. Nah, sehingga orang-orang dari Bani Salimah ini pengen, ya, kalau saya segera tidak terlambat bisa datang, ya, ke dalam ikut sholat berjamaah, sehingga pengen berdekatan. Nah, kabar itu kemudian didengar oleh Rasulullah SAW, pengen berdekatan dengan masjid itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa ini akhirnya Bani Salimah ini ingin pindah, ya, ingin pindah tempat, ya, berdekatan dengan masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dengan itu aku mendengar bahwa kalian ingin pindah tempat
sholat yang berdekatan dengan masjid. Benarkah demikian? Maka mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin pindah berdekatan dengan masjid. Nah, tentu akan berdekatan dengan masjid ini dengan tujuan kemuliaan, ya, pengen tidak terlambat di dalam melakukan sholat berjamaah, atau pengen kemudian mendapatkan keutamaan bisa datang lebih awal, ya, karena ketika kita datang menuju sholat berjamaah, menunggunya, ya, menunggu untuk berdirinya iqamah itu adalah keutamaan, ya, misalnya dengan berzikir-zikir atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu banyak keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga Bani Salamah itu ingin mendapatkan keutamaan itu. Nah, tetapi kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka juga menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin pindah berdekatan dengan masjid. Maka kemudian Rasulullah menjawab, wahai Bani Salamah, tetaplah di tempat tinggal kalian, karena setiap langkah kalian dari rumah ke masjid itu akan dicatat. Tetaplah di tempat tinggal kalian, karena setiap langkah kalian dari rumah masjid itu akan dicatat. Itu diucapkan Rasulullah SAW sampai 2 kali, ya. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu penekanan, ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa setiap langkah itu dicatat 1 kebaikan dan ditinggikan 1 derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan kita, ya, kabar gembira, ya. Jadi ternyata Masjid Al-Manar ini yang datang ke sini itu bukan orang-orang yang kanan kirinya saja, tetapi yang jauh-jauh, ya. Ada yang jauh memang ingin berjamaah di sini, ya. Setiap langkahnya itu dicatat, maka jangan khawatir, karena Allah itu penuh keadilan. Yang langkahnya cuma 1, ya nanti berbeda penilaiannya dengan yang langkahnya 10, ya. Yang 1 menit berbeda dengan yang 10 menit. Bahkan Bani Salamah ini jaraknya itu 4 kilometer, itu berapa langkah itu? Nah, 2 langkah itu kira-kira 1 meter, orang tua 1 meter 2 langkah. Maka 1 kilo itu berarti 1000 meter, berarti 2000 langkah. Kemudian kalau 4 kilo berarti 8000 langkah, ya, Masya Allah, ya. Maka jangan khawatir, Allah akan berbuat adil pada hambanya. Semakin banyak energi yang keluar, semakin banyak langkahnya, jaraknya, waktunya, maka itu merupakan satu amal yang juga ada nilainya. Sehingga yang jaraknya dekat, ya, derajatnya dekatnya dekat, ya, sedikit. Tetapi bukan berarti kemudian Allah mengistimewakan yang jauh, yang jaraknya dekat pun itu punya banyak keutamaan, ya. Dia bisa datang lebih awal, dia bisa datang dengan kemudian melakukan aktivitas yang lebih daripada yang jauh, ya. Sehingga keadilan Allah itu benar-benar keadilan bagi semuanya, ya. Maka jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, perlu memang kemudian kita di dalam setiap keadaan kita memaksimalkan apa yang kemudian mampu kita lakukan, ya. Kalau kita diberi jarak yang dekat, maka jangan sampai kemudian kita terlambat, ya. Apalagi jaraknya sudah dekat, nah, bahkan tidak melakukan sholat berjamaah, ya, itu merupakan satu kerugian yang sangat, ya. Masuk masjid saja tidak pernah masuk masjid sekali, dan itu ketika sudah di dalam keranda. Wah, nangis nang keranda ke masjid merkara disolatkan, itu alhamdulillah. Ini wong Islam kok mlebu di masjid bisa mlebu kuburan. Gimana
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga pernah membahas ya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketika seorang itu berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak keluar ya dari rumahnya itu kecuali karena ingin melakukan sholat, maka setiap langkahnya itu dicatat baginya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 kesalahan ya. Umpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi persiapannya saja itu sudah dinilai, bukan perkara sholat jamaah itu bab sholat itu sing dapat pahala itu, tetapi perkara yang mengikutinya ternyata itu juga menjadi sebuah amal kebaikan, amal soleh. Perkara yang mengikutinya itu ya tadi kita bahas pada hadis yang awal tadi adalah langkah-langkahnya ya. Kemudian barusan ini ternyata wudhunya, menyempurnakan wudhunya ya. Demikian juga langkah kebaikan yang merupakan persiapan-persiapan yang lain ya. Ketika kita bisa tampil ya, karena sedang akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tampil dengan lebih baik daripada ketika kita tampil mau rapat dengan Pak Camat ya. Itu juga merupakan satu kebaikan pula. Maka pintu kebaikan itu ternyata banyak sekali. Dari di sini kita bisa mendapatkan manfaat bahwa ternyata berangkatnya seseorang menuju ke masjid itu akan mendapatkan 2 pahala, yaitu yang pertama dia diangkat 1 derajat ya, dan yang kedua dihapuskan 1 dosa baginya. Maka ya ketika langkah-langkah itu dicatat ya 1 kebaikan dan dihapuskan 1 kejelekan, maka ojo melayu, nek melayu kuwi rata-rata langkahe dawa. Nah, misalnya yang biasanya iso 20 langkah, nek melayu iso paling 15 langkah atau 10 langkah ya. Karena kemudian langkahe dawa jadi catat. Nah, tergesa-gesa itu juga tidak diperkenankan. Ya ketika masuk wah bahasa miskomat kayak melayu gitu. Nah, ini kurang di dalam memahami syariat ya. Mengapa? Karena ternyata tidak boleh ya ketika kemudian berjalan menuju masjid itu dengan tergesa-gesa ya. Bahkan kemudian ketika setiap langkahnya itu dicatat 1 kebaikan, dihapuskan 1 derajat ya, langkahnya dibuat pendek-pendek juga tidak masalah tidak, karena waktunya cukup tak buat pendek-pendek ya. Itu juga tidak masalah ya. Jadi karena apa? Dengan demikian maka jumlah hitungannya juga menjadi lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan dalil bahwa ternyata dari informasi yang berkembang itu juga tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus ada yang namanya tabayun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya mendengar ya bahwa Bani Salamah ini, orang-orang Bani Salamah ini ingin mendekati masjid karena memang jauh jaraknya dari Masjid Nabawi, maka Rasulullah bertanya, tidak langsung memutuskan ojo pindah. Nah, tetapi tanya dulu, wahai Bani Salamah, benarkah yang aku dengar kamu pengen pindah mendekati masjid? Ya. Nah ini kan berarti ada tabayun dari sebuah berita ya yang didengar. Maka begitulah seorang pemimpin tidak boleh kemudian mengambil langkah-langkah tanpa tabayun apa yang didengarnya. Jadi kan ketika dalam masyarakat pemimpin itu kan membawai masyarakat, dan masyarakat yang dibawai itu jumlahnya macam-macam, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang
banyak. Semakin banyak yang dipimpin, maka akan semakin banyak problem, semakin banyak masalah yang muncul. Maka kemudian sebagai seorang pemimpin itu harus berpijak pada kepentingan yang lebih besar, tidak berpihak pada segolongan. Maka kemudian ketika ada orang yang wadul, maka tidak boleh kemudian segera bereaksi, reaksi cepat ya, karena reaksinya cepat tapi reaksinya salah. Nah, itu merupakan sesuatu yang kurang bagus, karena bisa jadi tepat, bisa jadi salah. Nah, kalau tepat itu kemudian mungkin sedikit problem ya, paling yang langsung berhadapan dengan masalah itu yang terkena problem itu. Tetapi ketika ternyata reaksi yang dimunculkan itu tidak tepat, salah, itu bisa berakibat kurang bagus di dalam pengelolaan masyarakatnya yang ia pimpin. Maka Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul memberikan teladan bahwa ketika ada masalah, ketika ada kabar, ya bahkan kabarnya ini kan kabar baik, ya tidak kemudian segera bereaksi dengan reaksi sesaat tanpa konfirmasi dulu. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa ketika ada permasalahan, ya bahkan ada kabar yang kemudian membuat ramai saja, itu Rasulullah segera untuk mencari ya kabar sesungguhnya itu yang jadi topik kan Bani Salamah. Maka Bani Salamah didekati, ditanya benarkah yang aku dengar bahwa engkau akan mendekati masjid ya. Maka kemudian ya jawaban itu memberikan solusi ya bagi Rasulullah SAW untuk kemudian menyarankan, tidak usah ya, kalau tujuanmu itu untuk mendapatkan kebaikan, ternyata tetap tinggallah di tempat itu, karena sesungguhnya setiap langkah ke masjid itu akan dicatat, bahkan itu diulangi sekali lagi ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis ini sebagai dalil bahwa banyak jalan kebaikan itu, diantaranya adalah perjalanan ke masjid itu jaraknya ya itu merupakan satu kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi memberikan penjelasan tentang penting hadisnya ini bahwa tuktab asarukum, ya setiap langkah kalian itu menuju masjid itu akan dicatat. Ya, dicatat maksudnya ya dicatat sebagai pahala, ya dicatat sebagai pahala. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah mendorong mereka untuk tetap tinggal di masjid, di rumah, tetap tinggal di rumah mereka, ya tidak berdekatan dengan masjid, ya jauh dari masjid, karena setiap semakin jauh ya perjalanan ke masjid, maka langkahnya pun juga akan semakin banyak dan semakin banyak pula pahala yang akan dicatat. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa di sini adalah dalil keutamaan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ya, jadi bisa pula ketika jarak kita dekat, kemudian kita mengambil jalan berputar atau langkahnya dibuat pendek-pendek, karena setiap amal yang tampaknya sederhana itu bisa jadi memiliki nilai yang luar biasa, tentu dengan niat yang bagus. Jadi niat yang apik, karena memang dasar dari semua perbuatan itu adalah amal dan juga iman dan juga niat ya. Pada hadis yang tadi yang tentang menanam pohon itu kan, apabila seorang mukmin menanam tanaman, nah itu kan dasarnya mukmin dulu. Ya, jadi ketika orang itu bukan mukmin, ya dia membuat
amal apapun, kebajikan apapun, ya kemudian ya kalaupun bermanfaat itu ya sudah pada urusan dunia saja. Nanti di akhirat akan di hadapan dia sebagai debu yang berterbangan. Artinya tidak mendapatkan nilai, tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan memperberat timbangan nanti di akhirat. Ya, jadi dasar dari amal adalah iman dulu. Itu pada hadis yang lalu, bahwa apabila seorang beriman menanam satu tanaman, ya akan dicatat baginya sedekah apa yang dimakan darinya. Itu berarti dasarnya adalah iman. Ya, jadi iman tetap harus menjadi akar dari amal-amal kita. Kita pasti berbuat baik, ya benar, tetapi dasar berbuat baik adalah iman dulu. Kemudian setelah iman, dasar berikutnya adalah ikhlas. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan itu tujuannya bukan lillahi ta'ala, tetapi itu urusan keduniaan semata, maka itu nanti akan penilaiannya akan berkurang atau bahkan tidak ada nilainya, karena yang akan dinilai itu sebagai amal soleh itu adalah yang pertama adalah iman, ya dasarnya iman, kemudian disertai dengan niat, ya niat yang ikhlas, ya. Kemudian apabila amal soleh itu adalah amal-amal yang ibadah yang telah diberikan petunjuk tata caranya oleh Rasulullah SAW maupun di dalam Al-Quran, maka dasar amal solehnya adalah menyesuaikan dengan syariat, bagaimana pelaksanaannya. Jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai motivasi untuk kita jangan meremehkan amal yang kecil, ya seperti langkah kita ke masjid. Ternyata dengan seperti itu akan mendapatkan tambahan kemuliaan, tambahan pahala. Hal ini juga merupakan satu dorongan untuk menjaga rutinitas ke masjid, ya. Bahkan jarak yang jauh, ya selama tidak memberatkan yang berlebihan, itu adalah satu keutamaan di dalam perjalanan menuju ke masjid. Maka kemudian ini dipraktekkan oleh beberapa jamaah haji, ya ketika kemudian dari hotelnya menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya yo ono fasilitas bis itu, tetapi ternyata banyak yang kemudian lebih baik jalan. Nah, keutamaannya tidak saja langkahnya, tetapi bahkan bisa waktunya itu lebih cepat berjalan, ya. Karena apa? Karena naik mobil antri. Nah, kemudian juga nanti dari turunnya mobil ke masjid itu pun juga tidak dekat sekali, agak jauh, ya karena daerah sekitarnya sudah hanya untuk orang-orang yang berjamaah, maka terminal ini ya bahkan kemudian kita bisa menyebarkan salam pada orang-orang yang terlewati, ya atau kemudian memberi infak, karena setiap perjalanan itu ono wong sing membersihkan jalan itu, ya kita bisa memberikan infak. Nah, itu perjalanan banyak kebaikan, di samping langkahnya pun juga dicatat sebagai kebaikan pula. Maka ya Ibnu Utsaimin berkata tentang hadis ini, menunjukkan bahwa Allah mencatat amal sekecil apapun, bahkan jejak langkah menuju kebaikan memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesimpulan hadis tersebut bahwa ini ada sebagai motivasi agar kita tidak hanya mencari kemudahan di dalam beribadah, ya, tetapi juga menghargai pengorbanan
meskipun pengorbanan itu kecil, seperti ya berjalan yang agak jauh menuju ke masjid, itu juga merupakan satu kebaikan. Maka tidak sekedar sholat berjamaahnya, tetapi amal-amal yang menyertainya pun juga merupakan kebaikan. Rasulullah SAW ya memotivasi pada Bani Salimah ini bahwa tidak usah pindah karena langkah kalian menuju ke masjid itu akan dicatat ya. Dan ini juga mengajarkan bahwa niat dan kebiasaan baik yang tampaknya biasa saja itu bisa bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa memanfaatkan hadis ini ya. Ini mungkin akan bisa lebih jelas nanti pada pertemuan yang akan datang. Ada contoh-contoh yang lain bahwa ada orang yang rumahnya jauh ya, ketika disarankan ternyata untuk kemudian misalnya membeli kendaraan ya, kemudian tidak, saya cukup berjalan saja karena ada kebaikan di dalam berjalan itu ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Semoga memberikan motivasi kita untuk berbuat ya, jangan bermalas-malas menuju ke masjid, meskipun jarak rumah kita ke masjid itu mungkin tergolong tidak dekat, tetapi cukup jauh ya. Wong masjid nang cepake ya ono, nang opo kesini ya, karena kita ingin mendapatkan keutamaan ya. Keutamaannya yang pertama mungkin lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu yang lebih diutamakan. Yang kedua mungkin karena jaraknya jauh ya, kemudian langkahnya tercatat. Kemudian keutamaan yang lain karena orang-orangnya itu ya mendukung saya untuk lebih istiqomah nang masjid kono. Ya itu akan menjadi lebih bagus. Maka motivasi bagi kita, meskipun jarak rumahnya tidak begitu dekat dengan masjid, maka kita membiasakan sholat berjamaah di masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu